فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali pada pengajian rutin malam Kamis di masjid yang insya Allah berkahi ini, untuk melanjutkan kajian bersama pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi, di mana kita sudah sampai pada hadis yang kedua, hadis yang di dalamnya ada kisah tentang Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masuk pada pertanyaan malaikat Jibril yang pertama. Ketika malaikat Jibril alaihi salam duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyandarkan kedua lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Jibril alaihi salam, paha dia sendiri. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Jelaskan kepadaku apa itu Islam. Kita sudah sebutkan pada kesempatan yang lalu kenapa malaikat Jibril memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama langsung, yaitu Muhammad. Sekali lagi, bukan bermaksud tidak sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau ingin agar hadirin, para sahabat yang hadir termasuk periwayat hadis ini, yaitu Umar bin Khattab, tidak menyangka bahwasanya dirinya adalah malaikat Jibril, agar disangka bahwasanya dia orang Arab yang dari jauh atau Arab Badui dan lain sebagainya, yang memang tidak dekat dengan Rasulullah SAW dan datang sengaja ingin bertanya. Padahal kita tahu di akhir ceritanya bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada Umar bahwasanya dia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang bertujuan ingin mengajarkan agama kepada kalian, termasuk pertanyaan pertama yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang rukun Islam. Ketika Nabi SAW ditanya, "Akhbirni 'anil Islam," jelaskan kepadaku tentang Islam, Nabi SAW menjawab, "Faqal al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi, mengucap syahadat bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu tuqimus shalah, kemudian tu'tiyaz zakah, kemudian tasuma Ramadan, kemudian tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila.
Rukun yang pertama, Nabi mengatakan Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah. Pertanyaannya, apa arti atau makna yang tepat untuk kalimat la ilaha illallah? Kalau secara harfiah, artinya diterjemahkan per kata sesuai kata yang ada. Maka la artinya tidak ada, ilaha artinya Tuhan, illa kecuali Allah. Maka bagi yang tidak memahami bahasa Arab, maka wajar saja dia mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Namun ternyata ketika ditelisik lebih dalam bahasa Arab, bahwasanya di sini ada kalimat atau kata la. La ini adalah huruf yang tergolong an-nafiyah lil jins. Kalimat la yang bermakna meniadakan sesuatu jenis, yang mana dalam ilmu nahwu la itu butuh yang namanya isim dan khobar. Jadi ada isimnya, ada khobarnya. Sama seperti kita mengatakan kalimat kana, sering dijadikan contoh dalam ilmu nahwu. Kalimat kana itu selalu punya isim dan selalu punya khabar. Sering dicontohkan kana Zaidun qa'iman. Zaid berdiri, adalah orang yang berdiri. Maka di situ ada Zaidun, isimnya kana, kalimat pertama atau kata pertama untuk kana. Qa'iman, kata kedua untuk kana yang disebut dengan khobar kana. Maka sama halnya seperti kalimat la. La ini amalnya, kalau kita sebut dalam ilmu nahwu, amalnya dia tansibu al-isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim dan merofakkan khabar. Ini kita sedikit banyak singgung tentang ilmu nahwu, karena ilmu nahwu adalah termasuk ilmu bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari bagi mereka yang ingin mendalami agama Islam ini. Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Al-Quran itu sendiri diturunkan dengan bahasa Arab. Maka wajar saja ketika para ulama mengatakan bahwasanya la sabila li dhabti hadzal din illa bi dhabtil lisanil arabi. Tidak ada jalan yang sesuai, jalan yang pas atau sempurna untuk mendalami agama ini kecuali dengan mendalami bahasa Arab. Oleh karena itu kita dapati bahwasanya di pondok-pondok atau di pesantren-pesantren mereka banyak yang fokusnya dalam bahasa Arab karena memang penting sekali bahasa Arab. Bahkan ada suatu athar, kalau tidak salah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah salah satu atau sebagian dari agama kalian. Dilihat dari bahwasanya Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dan Nabi SAW, Nabi kita, menjelaskan agama ini dengan bahasa Arab. Maka sedikit banyak kita perlu belajar bahasa Arab, apalagi pada hal-hal yang wajib kita ketahui, termasuk pembahasan kita hari ini, yaitu makna la ilaha illallah. Mohon sedikit ada yang ingin kami sampaikan terkait ucapan orang-orang bahwasanya salah satu fadilah bahasa Arab adalah bahasa Arab bahasanya ahli surga. Maka yang perlu diperhatikan, hal demikian ini tidak bisa kita sebutkan secara pasti, secara yakin,
kecuali dengan dalil. Dan disebutkan oleh para ulama tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya di surga semua orang menggunakan bahasa Arab. Begitu juga di neraka dan lain sebagainya, atau di padang mahsyar, di akhirat secara umum. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bahasa yang akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahasa penduduknya adalah bahasa Arab. Maka lebih baik bagi kita ketika tidak ada dalil, pasti kita menahan diri dari masuk dalam ranah-ranah seperti ini. Karena ranah-ranah seperti ini adalah ranah-ranah gaib. Dan perkara gaib tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil. Maka lebih baik tidak disebutkan. Kembali kepada makna la ilaha illallah. La itu butuh isim dan butuh khabar. Ilaha di sini berkedudukan sebagai isim mansub buat inna, makanya disebut ilaha, mansub dengan fathah, dinasobkan dengan tanda fathah di akhirnya, ilaha. Maka mana khabarnya? Khabar yang dimarfu'kan atau dirofa'kan oleh kalimat la, huruf la. Ternyata tidak disebutkan di sini. Sebagian mengatakan bahwasanya Allah khabarnya, makanya Allah berharakat dhammah atau marfu' di situ. Namun setelah diteliti lagi bahwasanya Allah tidak pantas menjadi khabarnya la, karena la itu tidak digunakan untuk kecuali pada yang nakirah, kata yang tidak diawali alif lam atau tidak diketahui jenisnya. Sedangkan kalimat Allah bukan kalimat nakirah. Allah adalah ma'rifah, bahkan setinggi-tingginya ma'rifah. Untuk memudahkan, menyederhanakan, ada contoh kitab, ada al-kitab. Kitab itu disebut nakirah, satu kitab, tapi tidak ditentukan, tidak jelaskan kitab apa. Tetapi ketika diberikan alif lam menjadi ma'rifah. Al-kitab artinya kitab itu, kitab ini, atau kitab yang dimaksud oleh pembicara. Maka di sini khabar untuk la juga harus sama seperti kalimat kitab tanpa alif lam atau nakirah. Sedangkan Allah di sini kita sepakati bahwasanya Allah dan salah satu lafaz ma'rifah, bahkan setinggi-tingginya lafaz ma'rifah, paling diketahui karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Maka tidak bisa disebut sebagai khabar la. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya khabar la di sini mahdzuf, terhapus. Kemudian ditakdirkan atau dikira-kira khabar yang dihapus ini adalah kalimat haqqun. Sehingga kita simpulkan bahwasanya la ilaha illallah sebenarnya adalah di situ ada kalimat yang terhapus, kemudian menjadi la ilaha haqqun illallah. Ini menurut pembahasan ilmu nahwu. La ilaha haqqun illallah artinya tidak ada Tuhan yang hak illallah kecuali Allah. Dengan ini kalimat la ilaha illallah bisa dimaknai dengan benar, bisa leres maknanya secara ilmu nahwu. Dan kemudian dengan pemaknaan seperti ini artinya tidak kita maknakan secara harfiah tidak ada Tuhan selain Allah, karena pemaknaan ini tidak tepat. Yang lebih tepat la ilaha haqqun illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pemaknaan seperti ini kita menjadi faham juga. Karena bisa jadi ada datang pertanyaan kepada kita. Bagaimana benar dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Padahal faktanya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang-orang Nasrani menganggap Isa sebagai Tuhan mereka. Orang-orang Majusi menganggap matahari sebagai Tuhan mereka. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai Tuhan mereka. Dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Bahkan
Hal-hal demikian pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istilah Tuhan. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'." Maka sungguh tidak akan mampu mencukupi, memberi manfaat Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah sedikit pun, manfaat sesuatu apapun. Di sini Allah mengatakan tidak berguna Tuhan-Tuhan mereka. Alihatuhum, artinya Allah mengakui bahwasanya mereka Tuhan-Tuhan bagi mereka yang menyembahnya. Namun apa bagi Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian karena sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang hak, yang benar-benar layak dan berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya yang mereka sembah dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil, mereka adalah yang batil. Artinya mereka memang benar Tuhan, tapi mereka Tuhan yang batil. Sehingga Tuhan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang kami ketahui para ulama yang menyebutkan makna la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah adalah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, yang mana beliau mengarang kitab Matan Fikih Syafi'i untuk pemula yang bernama atau berjudul Safinatun Najah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kitab ini, kitab Safinatun Najah. Di mukaddimahnya beliau menjelaskan tentang rukun Islam, dan beliau mengatakan faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kata beliau, dan makna la ilaha illallah artinya tidak ada ma'bud yang disembah secara bihaqqin, dengan hak, fil wujud, di dalam alam semesta ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita fahami makna la ilaha illallah yang sebenarnya, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, karena kalimat ilah itu bermakna ma'luh, yaitu ma'bud, yang disembah. Artinya di sini menunjukkan sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, diesakan ya, haknya dalam beberapa hal. Di antaranya 3 hal yang sering disebutkan oleh para ulama dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah artinya dari kata Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memang dialah Tuhan. Kemudian uluhiyah Allah, uluhiyatullah dalam ibadah, dialah yang berhak disembah. Kemudian yang ketiga dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya metode ya dari para ulama mengatakan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian diri kita jangan merasa canggung atau asing dengan istilah-istilah ini. Ini hanya metode dari para ulama merincikan tentang bagaimana tauhid yang benar. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya ini termasuk bid'ah, ya pembagian tauhid menjadi 3 macam, tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Maka ini pemahaman yang keliru. Ini hanya metode saja. Dan apabila diminta tentang dalilnya, jelas dalilnya begitu banyak. Hanya saja untuk memudahkan memahami kita dalam mempelajari tauhid. Apalagi ada yang sampai mengatakan ini mirip-mirip Trinitas. Nah, ini adalah pemahaman yang salah.
Karena trinitas yang dimaksud adalah menganggap bahwasanya Tuhan ada 3, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang mengatakan Allah, Maryam kemudian Isa, ada juga yang mengatakan Allah, Isa kemudian Roh Kudus, Jibril alaihissalam. Nah, ini adalah pemahaman yang memang benar-benar keliru. Trinitas mengatakan Tuhan ada 3, ya. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina yad'una min dunillah, atau saya lupa lafaz ayatnya, yang artinya mengatakan bahwasanya Allah berfirman, telah kufur orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang 3. Nah, ini kufur, mengatakan Tuhan ada 3, Allah kemudian 2 hal yang lainnya. Dan ini pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat hanya sebagai metode. Semuanya mengarah pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada tindakan-tindakannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita mengatakan siapa sih yang berhak dikatakan Rabb? Yang berhak dikatakan Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebenar-benarnya Rabb. Dan Rabb adalah zat yang memiliki sifat menciptakan, Al-Khaliq, kemudian Al-Mudabbir, ya, kemudian Ar-Raziq, dan beberapa sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama. Namun diantaranya adalah 3 ini. Dialah yang menciptakan dan yang memberi rizki dan yang mengatur seluruh perkara. Itulah yang disebut dengan Rabb. Makanya, ya, sering disebutkan di dalam bahasa Arab Rabbul Bait, ya. Rabbul Bait artinya yang mengatur urusan rumah, yaitu suami. Namun Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat ketuhanan. Adapun maksud dari uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sikap kita, tindakan kita, yaitu ibadah kita. Salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, minta pertolongan, berlindung dan lain sebagainya. Puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lain kita asahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma was sifat. Kita esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang memang khusus bagi Dia, dan sifat-sifat ini bermakna sempurna bagi Dia. Ketika kita mengatakan bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat Ar-Rahman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang Maha begitu kasih, begitu penyayang dan lain sebagainya. Ar-Razzaq, dialah yang Maha memberi rizki. Al-Fattah, memberi pertolongan, Maha membuka segala sesuatu yang sulit dan lain sebagainya. Nama-nama ini kita asahkan kita tauhidkan, ya, pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibahas dalam pembahasan akidah. Kemudian selanjutnya, apa rahasia kenapa syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah dijadikan satu rukun? Padahal bisa saja, ya, dipisah-pisah. Syahadat la ilaha illallah satu rukun, syahadat Muhammadur Rasulullah satu rukun, sehingga menjadi rukun Islamnya ada 6. Tapi di sini disebutkan bahwasanya rukun Islamnya ada 5. Salah satunya adalah gabungan dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Pertama kita harus tahu maknanya dulu, bahwasanya syahadat la ilaha illallah adalah bagaimana kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala atas bahwa dirinya adalah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah saksi atau bersaksi bahwasanya
Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu harus kita ketahui bahwasanya dua hal ini adalah salah satu perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena di antara konsekuensi dari dua syahadat ini, syahadat la ilaha illallah, ketika kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita harus beribadah dengan ikhlas, menunjukkan ibadah kita, sembahan kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala secara murni ikhlas. Kemudian konsekuensi dari syahadat ketika kita sudah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hanya beribadah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sering disebut oleh para ulama, dua hal ini adalah syarat diterimanya suatu ibadah atau setiap ibadah, yaitu harus hadirnya dua syarat ini. Syarat yang pertama yang diambil dari intisari syahadat la ilaha illallah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu di hadis arba'in yang pertama, bahwasanya syarat diterimanya amal adalah niat, dan niat itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diambil dari syahadat yang kedua, ketika kita sudah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka kita yakin bahwasanya agama ini jalan satu-satunya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak bisa menambah-nambahkan dalam agama ini, membuat sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Kita contohkan saja. Ya. Kalau seandainya kita mau sholat ada perintahnya memang di dalam agama. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Kemudian kita diperintahkan untuk sholat wajib. Bolehkah kita mengatakan bahwasanya sholat yang wajib dalam satu hari itu ada 6 waktu? Jadi ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian kita katakan tambah 1 waktu lagi. Kira-kira boleh enggak? Bagus enggak dia ibadah nambah sholat? Kelihatannya bagus, tetapi tidak setiap yang bagus itu benar. Kaidahnya, setiap yang benar pasti bagus, baik, tapi tidak setiap yang bagus dan baik pasti benar. Contohnya kita tambahkan ibadah, bagus kita nambah sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan sholat yang wajib itu 6 waktu buat saya. Ada namanya sholat fulan setelah isya misalnya. Maka kelihatannya bagus, tapi jelas kita semua yakin bahwasanya itu tidak benar. Karena agama ini sekali lagi kita yakini bahwasanya jalan satu-satunya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan salat yang wajib hanya 5 waktu. Ini adalah contoh sederhana. Lalu bisa kita praktekkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Seandainya kita mengatakan bahwasanya sekarang lagi ramai ini. Beberapa kaum muslimin dapat broadcast untuk membantu Palestina. Dibutuhkan surat Al-Fatihah sebanyak 125.000 kali. Jadi yang membaca broadcast ini diharapkan membaca minimalnya 3 kali atau berapa sekian kali. Hal ini jelas dari agama. Dan kalau dalam agama kita tidak boleh menambah-nambahkan sesuatu tanpa ada contohnya. Dan di sini yang keliru bukan surat Al-Fatihahnya. Surat Al-Fatihahnya benar. Surat Al-Fatihah adalah benar dari agama kita. Bahkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, disepakati oleh para ulama. Bahkan surat Al-Fatihah memang benar bisa dijadikan sebagai wasilah
untuk ruqyah, menyembuhkan suatu penyakit dan lain sebagainya. Namun penyebutan angka-angka khusus ini yang tidak dibenarkan kecuali dengan dalil. Contohnya apa? Setelah sholat, ya. Setelah sholat kita diperintahkan untuk berzikir dengan jumlah khusus. Berapa jumlahnya? Istighfar 3 kali. Bertasbih berapa kali? 33 kali. Bertakbir berapa kali? 33 kali. Bertahmid berapa kali? 33 kali. Ini jumlahnya dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka seandainya ada ibadah khusus dengan jumlah khusus, ya, maka ini butuh dalil. Butuh yang namanya dalil. Maka yang perlu diperhatikan, yang disalahkan bukan Al-Fatihahnya. Apalagi sebagian para ulama ada yang membolehkan menghadiahkan surat Al-Fatihah, ya, membaca surat Al-Fatihah kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang lain, termasuk untuk orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi menyebutkan tata cara khusus, waktu khusus, tempat khusus, jumlah atau bilangan khusus, ini semua butuh yang namanya dalil. Sehingga lebih baik kita menahan diri dari hal-hal yang baru seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu begitu banyak. Yang sudah ada dalilnya saja belum tentu kita bisa habiskan. Belum tentu kita mampu melaksanakan, mengamalkan semuanya. Apalagi kalau kita tambah-tambahkan. Itu hadis-hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ribuan hadis. Bisa nggak kita amalkan semuanya? Sudah ada dalilnya. Dalam Al-Quran, ibadah-ibadah dalam Al-Quran, bisa nggak kita amalkan semuanya? Nggak mampu. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu, istiqomalah kalian dan kalian tidak akan mampu melakukan seluruh amalan. Walan tuhsu, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Nabi SAW sendiri mengatakan bahwasanya kita tidak mampu mengamalkan seluruh ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, maka kata Nabi SAW, istiqomahlah, yang penting istiqomah, sedikit-sedikit, yang penting sesuai dengan contoh Nabi SAW. Di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, iktisad fis sunnah, ya, ekonomis tapi sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah. Iktisad, ekonomis maksudnya dalam beribadah kita sedikit-sedikit beribadah semampu kita, tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada kita semangat beribadah tapi menjalankan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu yang bisa kita ambil dari kaidah atau dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi yang bisa kita ambil dari syahadat anna muhammadar rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, di antara yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi dalam kitabnya Ushulus Salasah, ketika beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasulullah, di antaranya adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita harus mengimani setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, harus mentaati setiap perintah Rasulullah SAW. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, meninggalkan dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan agar tidak diibadahi Allah Subhanahu wa taala ini kecuali dengan yang dicontohkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam makna syahadat. Ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus mengimani setiap kabarnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang gaib maupun yang hadir. Harus mentaati setiap perintahnya, harus menjauhi setiap larangannya, dan harus beragama sesuai dengan contohnya, sesuai dengan
agama yang sudah dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara hak-hak Nabi SAW yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah agar tidak boleh kita mendahului atau mendahulukan ucapan orang lain ya sebelum ucapan Nabi SAW. Artinya di antara makna syahadat kita harus mengedepankan selalu sabda Nabi SAW dan perintahnya. Sehingga apabila ada ucapan seseorang yang walaupun dia adalah seorang alim, seorang yang saleh, seorang yang wali mungkin, namun apabila ucapan tersebut tidak sesuai dengan sabda Nabi SAW, maka kita harus tinggalkan ucapan selain Rasulullah SAW. Dan hal ini begitu ditekankan oleh semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan imam yang empat madhab, termasuk Imam Malik yang pertama, kemudian sebelumnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Walaupun mereka punya madhab Syafi'i, punya madhab Hambali, punya madhab Maliki, Hanafi. Madhab itu metode dalam mempelajari fikih, ya, untuk memudahkan cara mempelajari fikih. Ya, hanya sebatas metode, bukan sesuatu yang bid'ah, ya, bukan. Dan itu boleh, ya, karena kita bisa memahami agama ini dengan cara dimudahkan dan disederhanakan oleh para ulama yang kompeten, termasuk 4 imam ini. Namun meskipun mereka punya madhab, mereka selalu mengatakan kepada pengikut mereka, kepada murid-murid mereka, termasuk Imam Malik rahimahullah, salah satu ucapan yang begitu terkenal, kata beliau, kullun yu'khadhu wa yurad qawluhu illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik radhiyallahu rahimahullah taala, beliau imam Darul Hijrah, ya, imamnya kota Madinah di zaman beliau, karena beliau, ya, bertinggal di kota Madinah, termasuk di Masjid Nabawi SAW. Dan beliau mengatakan setiap ucapan itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yaitu kuburan yang ada di dekat Masjid Nabawi, yaitu kuburan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengatakan, idza wajadtum qawli, fima makna, ya, yukhalifu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribuhu ardal haid. Jika kalian mendapati ucapanku tidak sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang jauh-jauh. Jangan ikuti. Nah, ini benar-benar, ya, pengokohan akidah dari para ulama, termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita akui keimaman mereka, termasuk imam yang 4 ini, mengkokohkan dalam diri murid-murid mereka dan pengikut mereka akidah yang benar. Walaupun mereka punya imam, punya ulama, punya kiai yang mereka agungkan, mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang alim, namun selalu bijak juga ketika kita, ya, mendapati ucapan di antara salah satu dari mereka atau termasuk kita semua menyelisih ucapan Rasulullah SAW, maka kita dahulukan ucapan Nabi SAW. Kemudian di antara hak-hak Nabi SAW adalah tidak bolehnya kita memberi Nabi hak-hak yang memang bukan haknya Nabi. Jadi salah satu haknya Nabi, tidak boleh kita memberikan beliau hak-hak yang bukan termasuk haknya beliau. Di antaranya adalah hak-hak ketuhanan. Walaupun kita agungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita cintai beliau dalam dada-dada kita muliakan, kita selalu ucapkan sholawat dan salam kepada beliau, namun kita tidak berhak untuk memberikan kepada beliau hak-hak ketuhanan. Pertanyaannya, memang ada Bapak. Ada orang-orang yang kecintaan mereka dan yang kecintaan mereka yang berlebih-lebihan ini membawa mereka sampai, ya, melampaui batas dalam memuji,
ya, dalam mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi selain dia adalah Rasul, dia juga hamba seperti kita. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan tentang puji-pujian, boleh memuji saya, tapi Nabi SAW mengatakan la tutruni kama ataratin nasara ibn Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa alaihi salam, sehingga mereka sampai hulu dalam memuji Nabi Isa, berlebih-lebihan. Kata beliau, innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka kalau kalian ingin memujiku, sebaik-baik pujian adalah Abdullahi wa Rasuluh. Ucapkan hamba Allah dan utusannya. Itu sudah memberikan begitu hak yang besar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang hamba sekaligus utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara puji-pujian yang berbahaya dan sangat berisiko adalah salah satu pujian yang saya singgung di sini, kasidah burdah, yang sering kami singgung. Dalam kasidah burdah yang sering dibacakan oleh beberapa orang, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, ya, isinya diantaranya adalah puji-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua lafadznya buruk memang. Bahkan kebanyakan lafadznya baik, memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi memuji Nabi boleh. Namun ada beberapa lafadz yang dikritik oleh para ulama karena maknanya sudah melampaui batas. Di antara lafadz syairnya yang kami pernah baca, ya akramal khalqi man dzalladzi aludzu bihi siwaka, manil ladzi aludzu bihi siwaka. Wahai sebaik-baiknya ciptaan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, siapa lagi yang berhak aku mintai perlindungan kecuali kepadamu? Nah, ini sudah parah sekali. Aludzu, kata para ulama, itu sama seperti a'udzu, berlindung, meminta pertolongan. Kemudian di antara syairnya lagi, wa min judika khairud dunya wa dharrataha, dan di antara kebaikanmu adalah kebaikan dunia dan dharrataha, madunya, yaitu akhirat. Nah, ini udah parah lagi, mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebaikan dunia dan akhirat. Padahal kita tahu Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan, qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku ini tidak memiliki manfaat maupun madarat kecuali atas izin Allah. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Tidak ada yang bisa melindungiku seorang siapapun. Wa lan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapati selain Allah Subhanahu Wa Taala tempat berlindung atau tempat meneduh. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jeda sedikit ya, untuk azan. Selanjutnya kita lanjutkan sedikit beberapa contoh-contoh pujian yang baik dan memang sampai disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah syair-syair dari seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Kita sebutkan setelah azan insyaallah. Di antara contoh pujian yang dibolehkan adalah pujian-pujian yang wajar. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu taala. Beliau menyebutkan salah satu syair beliau, dan ini didendangkan atau dilantunkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mendiamkannya. Ya, Nabi menyetujuinya. Di antaranya adalah beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, dan yang lebih baik daripada kamu
mataku tidak pernah melihatnya. Aku tidak pernah melihat. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih ganteng, lebih indah dan lebih bagus daripada engkau wahai Muhammad, lam talidin nisa'u, tidak pernah dilahirkan oleh wanita dimanapun. Karena memang benar Nabi SAW orang yang paling baik, orang yang paling mulia, paling gagah dan lain sebagainya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi, engkau diciptakan dengan kondisi bersih dari setiap aib, ya, celaan. Karena memang Nabi SAW maksum, dilindungi, ya, dari kesalahan-kesalahan yang bisa mengurangi kehormatan Rasulullah SAW. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau telah diciptakan sebagaimana dalam gambaran atau sifat yang engkau inginkan. Dan kita semua juga ingin, ya, diciptakan dalam atau dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk, dalam sifat, dalam akhlak yang kita inginkan, yang mulia. Maka disebutkan juga ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nah, ini salah satu syair-syair yang isinya puji-pujian dan masih wajar, tidak mengapa, ya. Dan disetujui bahwasanya Hasan bin Sabit ini pun disetujui oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai disebutkan oleh para ulama Hasan bin Sabit termasuk penyairnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Semoga ini saja yang bisa kami sampaikan terkait rukun Islam yang pertama, ya. Adapun rukun Islam yang kedua, mendirikan salat, kita sudah pahami, ya, bahwasanya yang dimaksud bukan hanya melaksanakannya saja, namun disebut oleh para ulama kenapa aqimu, kenapa dengan lafaz mendirikan, bukan melaksanakan salat. Kata para ulama, artinya melaksanakan salat dengan sesempurna mungkin, dengan memenuhi syarat-syaratnya, dari mulai suci, ya, menghadap kiblat, ya, kemudian khusyuk, kemudian rukun-rukunnya, ya, kemudian wajib-wajibnya, berjamaahnya dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan lafaz aqimu. Adapun tata cara salat dibahas sendiri dalam bab fikih. Wa tu'tuz zakah, wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayar zakat. Nah, zakat adalah takaran yang wajib dalam beberapa harta-harta yang sudah ditentukan oleh Islam bahwasanya memiliki kewajiban untuk dizakati. Kemudian wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan, ya. Berpuasa Ramadan kita tahu menahan makan dan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itu diwajibkan setahun sekali dalam satu bulan penuh, bulan Ramadan. Yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau menunaikan ibadah haji apabila engkau mampu. Sedikit perhatian atau tambahan, kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan haji ini dengan embel-embel in istata'ta ilaihi sabila, apabila mampu. Padahal sebenarnya semua ibadah syaratnya sama. Kalau mampu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Namun kenapa hanya haji yang diberikan sifat ini atau syarat ini? Disebutkan langsung, dijelaskan secara terang-terangan oleh Nabi SAW, karena memang kebanyakan haji, ya, adalah ibadah haji, ya, kebanyakan kasusnya adalah suatu ibadah yang sangat berat, apalagi bagi kita yang tinggal di luar Arab Saudi, ya, tinggal jauh dari kota Mekah, kota Madinah dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin bisa kita sebutkan tentang faidah-faidah dari rukun Islam ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.